Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mendeskripsikan definisi lembaga sosial. Yang kedua, memahami proses pertumbuhan peranata sosial. Yang ketiga, mengerti fungsi dan karakteristik lembaga sosial. Dan yang keempat, mengetahui macam-macam lembaga sosial. Yang pertama, pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial atau biasa yang disebut dengan social institution atau peranata sosial atau lembaga kemasyarakatan, ada 3 pengertian yang terkandung dalam kata lembaga sosial. Yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Sehingga dapat kita simpulkan lembaga sosial adalah sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis yang dibentuk dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia yang bersifat khusus. Dan yang kedua, sistem norma yang mengatur atau membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Selanjutnya, hubungan lembaga sosial dan asosiasi. Untuk memfungsikan sekumpulan norma atau gagasan perilaku itu, setiap lembaga sosial memiliki beberapa asosiasi atau organisasi. Asosiasi merupakan perwujudan dari lembaga sosial. Asosiasi memiliki perangkat peraturan, anggota, dan tujuan yang jelas. Jadi, lembaga sosial bersifat abstrak, sedangkan asosiasi bersifat konkret. Berikut contoh hubungan antara lembaga sosial dan asosiasi. Misalnya, lembaga perkawinan berarti asosiasi atau organisasinya adalah KUA, Kantor Urusan Agama. Lembaga pendidikan berarti asosiasi atau organisasinya perguruan tinggi, SMA, SMP, dan SD. Lembaga agama, asosiasi atau organisasinya masjid, gereja, pura, wihara. Lembaga pemerintahan atau lembaga politik, asosiasi atau organisasinya adalah partai dan parlemen. Sedangkan lembaga ekonomi, asosiasi dan organisasinya, asosiasi atau organisasinya PT, firma, dan CV. Selanjutnya, karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri. Jadi, setiap lembaga sosial memiliki simbolnya masing-masing. Contohnya, lembaga pendidikan dengan simbolnya Tuturi Handayani. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Contohnya, SMA 107 memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Contohnya, lembaga pendidikan memiliki kurikulum. Yang berikutnya, memiliki ideologi. Dan yang terakhir, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Selanjutnya, fungsi umum lembaga sosial. Itu ada 2. Yang pertama, fungsi manifest atau nyata atau disadari adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contohnya, lembaga keluarga, fungsi manifestnya sosialisasi nilai dan norma. Sedangkan lembaga ekonomi, fungsi manifestnya mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, fungsi laten atau tidak nyata atau tidak disadari adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan merupakan tujuan utama banyak orang. Contohnya, lembaga keluarga, perkawinan dijadikan sarana untuk menutup rasa malu dari anggapan yang mengatakan bahwa orang yang tidak menikah berarti tidak laku. Tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan sudut perkembangannya dibagi menjadi 2, yaitu Kreskin Institution dan Enacted Institution. Kreskin Institution adalah lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya, lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. Yang kedua, enacted institution adalah lembaga sosial yang sengaja dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Contohnya lembaga pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, dibagi menjadi dua, yaitu basic institution dan subsidiary institution. Basic institution adalah lembaga sosial yang dianggap penting oleh masyarakat untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib. Contohnya keluarga. Yang kedua, subsidiary institution, lembaga sosial yang dianggap kurang penting oleh masyarakat. Contohnya rekreasi. Selanjutnya, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, lembaga sosial dibagi menjadi dua, yaitu approved sanctioned institution dan unsanctioned institution. Approved sanctioned institution adalah lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah lembaga pendidikan. Sedangkan unsanctioned institution adalah lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat. Contohnya sindikat pembunuhan, narkoba, pelacuran, dan perjudian. Berdasarkan sudut penyebarannya dibagi menjadi dua, general institution dan restricted institution. General institution adalah lembaga sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya lembaga agama. Sedangkan restricted institution adalah lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contohnya lembaga agama Islam, Kristen, dan seterusnya. Berdasarkan sudut fungsinya dibagi menjadi dua, operative institution dan regulative institution. Operative institution adalah lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya lembaga industri. Kedua, regulative institution adalah lembaga sosial yang berfungsi mengawasi adat atau tata kelakuan dalam masyarakat. Contohnya lembaga hukum. Selanjutnya, fungsi lembaga sosial. Pertama, fungsi lembaga keluarga. Satu, fungsi reproduksi, itu adalah menghasilkan anak atau menghasilkan keturunan. Yang kedua, fungsi sosialisasi, yaitu membentuk kepribadian anak yang ideal, yang selaras dengan kebudayaan masyarakat. 3, fungsi afeksi, yaitu memberikan kasih sayang. 4, fungsi ekonomi, yaitu membiayai semua kebutuhan anak. 5, fungsi pengawasan sosial. 6, fungsi proteksi, yaitu perlindungan atau melindungi anak. Dan yang terakhir, fungsi pemberian status. Selanjutnya, fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, fungsi manifest, yaitu mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten dari lembaga pendidikan yaitu 1, mengurangi pengendalian orang tua. 2, menyediakan sarana untuk pembangkangan. 3, menanamkan sistem kelas sosial. Dan yang keempat, memperpanjang masa muda. Fungsi lembaga agama. Yang pertama, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang ketiga, merupakan tuntunan tentang prinsip benar dan salah. Yang keempat, pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan. Yang kelima, pedoman perasaan keyakinan. Yang keenam, pedoman keberadaan. Yang ketujuh, pedoman rekreasi dan hiburan. Dan yang terakhir, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Selanjutnya, fungsi lembaga ekonomi memberikan pedoman. 1, untuk mendapatkan bahan pangan. 2, untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3, tentang harga jual beli. 4, untuk menggunakan tenaga kerja. 5, tentang cara pengupahan. 6, tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketujuh, memberi identitas diri bagi masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi lembaga politik. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam atau internal order. Yang kedua, menjaga keamanan di luar atau external order.
Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. Dan yang keempat, mengatur proses politik. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.